semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Tuti Alawiyah MSI dari BLPT Pusdatin Kemendikbudristek. Yang terhormat para narasumber yang telah hadir dalam kegiatan webinar seri pada hari ini, serta yang terhormat Bapak Ibu para peserta webinar yang kami banggakan. Pertama-tama, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan webinar seri yang pertama dalam rangkaian webinar yang diselenggarakan oleh Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2022, Gebyar Berbagi Praktik Baik Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar, Semarakan Merdeka Belajar. Kegiatan webinar pada sore hari ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional dan dalam tema berbagi praktik baik pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Pada sore hari ini kita akan ditemani oleh keynote speaker dari BLPT Pusdatin Kemendikbudristek dan juga para Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2022. Di sini izinkan saya menyapa terlebih dahulu Ibu Tuti Alawiyah, beliau dari BLPT Pusdatin Kemendikbudristek. Sampurasun Ibu. Kumaha damang? Alhamdulillah, Pangestu. Ya, Sehat-sehat semuanya ya. Ya, hatur nuhun Ibu. Berikutnya para narasumber kita yang sangat hebat yaitu Kang Rola Fardila. Beliau adalah Duta Teknologi Kemendikbudristek dari Provinsi Jawa Barat. Sampurasun Kang Rola. Ya. Berikutnya ada narasumber kita yang kedua yaitu Pak Imade Agus Suputrayasa. Beliau adalah Duta Teknologi Kemendikbudristek dari Provinsi Bali. Ken kabare Bli? Kabar becek-becek Bu Tere. Selamat Ya, sore apik. Bu Tuti. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Ya. Berikutnya kita nanti akan dipandu dalam kegiatan diskusi yang pastinya akan sangat menarik bersama dengan moderator handal kita yaitu Pak Ramlan Marbun. Beliau adalah Duta Teknologi Kemendikbudristek dari Provinsi Sumatera Utara. Horas Bang. Horas, selamat sore semuanya. Selamat sore. Dan kami juga di sini didukung oleh tim teknis kami yang sangat handal yaitu Ibu Tahira Kailani. Beliau adalah Duta Teknologi Kemendikbudristek dari Provinsi Gorontalo. Salam Bu Tahira. Selamat sore. Assalamualaikum Bu Tere. Ya, waalaikumsalam Bu. Ya, terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu semua pada kegiatan kita sore hari ini. Dan selamat sore sekali lagi untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam kegiatan webinar kita yang pertama ini. Bapak Ibu berbicara tentang pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, tentunya ini bukan hal yang baru, tetapi kami dari para Duta Teknologi Kemendikbudristek menggagas kegiatan Gebyar Berbagi Praktik Baik PMM agar kita dapat lebih maksimal lagi memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam PMM itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa PMM sendiri merupakan salah satu bentuk dukungan dari Kemendikbudristek terutama bagi kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan kurikulum merdeka di satuan pendidikan masing-masing. Bersama dengan para narasumber hebat kita hari ini, semuanya akan dikupas tuntas. Jadi pastikan Bapak Ibu tetap bersama dengan kami dalam kegiatan webinar kita sore hari ini. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya sebagai host pada sore hari ini. Nama saya Teresia Sri Rahayu dan saya adalah Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2022 dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara kita. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikutnya kita akan berdoa bersama dan dilanjutkan dengan sambutan sekaligus membuka kegiatan rangkaian webinar series yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek melalui Duta Teknologi. Kemudian berikutnya dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh para narasumber kita dan terakhir ada sesi tanya jawab serta penutup. Nah, Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara kita pada sore hari ini. Kurang lebih selama 2 jam, kita akan bersama-sama membahas terkait dengan topik yaitu PMM. Nah, Bapak Ibu, berikutnya demi kelancaran jalannya acara kita pada sore hari ini, saya ingin mengingatkan kita semua beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama,
kita nonaktifkan mikrofon jika kita tidak sedang berbicara, terutama dalam sesi pemaparan dari para narasumber. Kemudian kita merename nama kita, peserta, yaitu dengan cara menuliskan nama underscore provinsi. Nama underscore provinsi. Kemudian kita nanti mengisi link presensi yang akan dibagikan oleh panitia melalui kolom chat. Kemudian berikutnya kita nanti akan diminta untuk bergabung di grup komunitas sahabat Duta Teknologi yang juga akan di-share linknya melalui Telegram dan WA. Sehingga Bapak Ibu dapat selalu terhubung dengan kami sebagai perpanjangan tangan dari Kemendikbudristek. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mengefektifkan waktu kita pada sore hari ini, kita akan masuk pada acara berikutnya, yaitu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon Bapak dan Ibu kita mengambil posisi duduk yang baik. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati. Berikutnya kita akan memasuki acara berdoa. Jadi kita akan menundukkan kepala sejenak, kita memohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa agar seluruh rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk kehadirannya pada sore hari ini. Kami sangat berbahagia karena Bapak Ibu dapat meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kami dalam kegiatan webinar Gebiar Berbagi Praktik Baik, pemanfaatan platform Merdeka Mengajar yang diselenggarakan oleh Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2022 bersama dengan BLPT Pusdatin Kemendikbudristek. Acara berikutnya kita akan menyimak sambutan sekaligus membuka kegiatan rangkaian webinar series Gebiar Berbagi Praktik Baik Semarakan Merdeka Belajar yang akan disampaikan oleh Ibu Tuti Alawiyah MSI dari BLPT Pusdatin Kemendikbudristek. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kepada yang terhormat Bapak Ibu Duta Teknologi yang saat ini mungkin berkesempatan untuk menjadi narasumber atau nanti akan berbagi gitu ya, sharing tentang pengalaman praktik terbaik menggunakan PMM, kemudian Bapak Ibu Duta Teknologi yang lain, khususnya di Duta Teknologi 2023 dan Bapak Ibu rekan-rekan guru yang sudah hadir di forum kita hari ini. Senang sekali saya bisa bergabung di sore hari ini karena memang kami dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi sebetulnya memang harapannya bahwa di tahun ini lebih banyak lagi
Bapak Ibu guru sebagai pengguna itu memang sudah merasakan manfaat, kemudian diimplementasikan diri sendiri, kemudian dan akhirnya bisa berbagi kepada Bapak Ibu guru lain. Itu sih sebetulnya harapan terbesar dari kami, bahwa nanti yang Bapak Ibu yang Bapak Ibu sekarang ini eksplorasi gitu ya, tidak hanya berhenti di Bapak Ibu guru, tapi juga menyampaikannya kepada Bapak Ibu guru lain melalui berbagai media, salah satunya melalui webinar kali ini. Dan informasi dari Parola bahwa hari ini Bapak-Bapak narasumber akan berbagi tentang bagaimana sebetulnya melakukan pelatihan mandiri dan juga menggunakan assessment di platform Merdeka Mengajar. Betul ya Pak Agus dan Parola ya. Jadi sedikit mungkin sebelum lanjut ke para narasumber kita yang luar biasa sore ini, saya ada sedikit hal baru. Saya ada sedikit paparan, hanya sedikit memang, untuk sebetulnya apa yang baru di PMM gitu ya, terutama untuk di bulan Mei ini. Izin saya skip. Sebentar. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, ya, masih proses Bu. Oh, masih ya, proses. Masih proses, oke. Baik, nanti materi ini juga akan saya share di kolom chat. Silakan Bapak Ibu dapat mempelajari lebih mendalam gitu ya. Tapi memang di tim pengembang dari platform Merdeka Mengajar memang ada beberapa hal baru yang sebetulnya mungkin Bapak Ibu juga sebetulnya bisa mengeksplor sendiri ya apa yang baru di PMM, tetapi di kesempatan sore ini jika saya untuk merecap apa saja sih yang baru gitu ya. Ini mungkin saya lewat aja. Sebetulnya ada nah ini yang selalu kami sampaikan memang bahwa platform Merdeka Mengajar harapannya dapat memenuhi 3 manfaat untuk Bapak Ibu guru gitu ya. Yang pertama kegiatan mengajar, yang kedua kegiatan belajar, dan yang ketiga kegiatan berkarya. Harapannya ini menjadi paket komplit bagi Bapak Ibu. Jadi ketika mengakses PMM, seperti kalau belanja tuh one stop shopping gitu ya, jadi dapat semuanya. Nah nanti ada beberapa hal terutama yang nanti akan di-share oleh Parola dan Pak Agus lebih kepada gimana cara menggunakan assessment dan bagaimana di pelatihan mandiri. Jadi ini ada 2 aspek nih yang sore ini akan kita dapatkan bersama gitu ya, aspek mengajar dan belajar gitu. Jadi dan ini memang terwakili dari fitur yang ada saat ini. Yang pertama untuk kegiatan belajar mengajar, tentu saja di asesmen murid dan perangkat ajar. Kemudian di pengembangan diri itu ada pelatihan mandiri dan komunitas, dan untuk berkarya itu ada video inspirasi dan bukti karya gitu ya. Ini yang selalu saya sampaikan kepada rekan-rekan guru bahwa di PMM itu ada beberapa fungsi yang dapat Bapak Ibu guru terima sekaligus gitu ya. Kemudian ini saya lewat saja. Nah ini ini adalah versi terbaru Bapak Ibu. Jadi silahkan mungkin diintip PMM-nya masing-masing. Di 12 April itu mungkin perlu dicek ya, apakah sekarang masih di 1.31.0, jangan-jangan sudah berubah gitu ya, karena memang sampai saat ini PMM terus mengalami perkembangan secara aplikasi gitu. Nah ini fitur-fitur yang ada sampai saat ini, mungkin saya lanjut aja. Sebentar. Nah ini yang baru, beberapa hal yang baru di PMM adalah kita sekarang punya halaman profil guru. Silakan Bapak Ibu cek di PMM masing-masing. Jadi sudah ada profil guru gitu ya, profil yang nanti isinya adalah profil, kemudian juga recap dari penyelesaian topik pelatihan mandiri, kemudian juga aksi nyata, bukti karya, cerita praktik, kemudian juga perangkat ajar yang sudah dikontribusikan ke PMM, dan refleksi dari perjalanan selama belajar dan berkarya di PMM. Jadi ini nanti tuh bisa juga jadi CV Bapak Ibu guru ya. Jadi ketika silahkan dicek Bapak Ibu di PMM masing-masing apakah sudah ada tampilan ini. Jika tidak, mungkin Bapak Ibu harus
mengupdate versi dari PMM yang saat ini Bapak Ibu punya. Ini juga sekarang ada halaman utama yang baru di PMM. Kemudian ada kategori praktik baik, ada pada ide praktik ya, jadi sudah ada kategorisasi cerita praktik, kemudian bukti karya atau video inspirasi, dan juga ada bulletin Merdeka Belajar. Ini setiap bulan silahkan dicek untuk informasi terbaru dari PMM. Jadi memang kunci dari penggunaan PMM ini adalah eksplorasi gitu ya. Jadi memang bisa jadi setiap di beberapa waktu tertentu aplikasi akan terus bertambah kemudian berkembang gitu ya. Jadi silahkan digunakan secara konsisten, secara berkelanjutan, secara teratur platformnya sehingga Bapak Ibu juga dapat mendapatkan update informasi yang ada di aplikasi. Saat ini pendaftaran kurikulum sudah di IKM sudah ditutup ya Bapak Ibu sampai kemarin tanggal 14 April dan diperpanjang untuk yang mengalami kendala sampai 5 Mei. Sampai saat ini lebih dari 300.000 satuan pendidikan telah mendaftar, luar biasa antusiasnya ya. Dan harapannya semoga Bapak Ibu yang bergabung di sini juga sudah satuan pendidikan sudah mendaftar gitu ya. Jadi harapannya kita bisa bersama-sama belajar, kemudian juga mengeksplorasi, berkolaborasi untuk menggunakan PMM, dan harapannya sebetulnya satu, kualitas pembelajaran di sekolah atau untuk anak didik kita tuh lebih baik seperti itu. Nanti mungkin untuk pelatihan mandiri, Pak Agus akan lebih banyak cerita ya, apa, gimana gitu ya, bagaimana menyelesaikan pelatihan mandiri sampai nanti di aksi nyata gitu ya. Nah ini ada tips untuk lolos aksi nyata di pelatihan mandiri. Nah setelah ini materi akan saya unggah di kolom chat, nanti mungkin Pak dari narasumber akan lebih banyak cerita ya, tips and triknya gimana sih agar bisa lolos di pelatihan mandiri yang diakhiri dengan aksi nyata. Ini proses validasi, nanti mungkin dari tim narasumber yang akan banyak cerita. Ya, ini komunitas Bapak Ibu, jadi PMM juga memungkinkan Bapak Ibu berkolaborasi dalam komunitas. Dan nah ini itu sih recap sedikit dari yang baru di PMM. Ini lebih kepada untuk saya mungkin menginformasikan update-nya saat ini. Nanti saya share paparannya di kolom chat dan silahkan mungkin dieksplorasi lebih lanjut. Harapannya sekali lagi lebih banyak lagi Bapak Ibu guru yang sudah memanfaatkan PMM, melakukan praktik terbaik dan mulai membagikan kepada rekan-rekan guru lain. Harapannya bisa menjadi inspirasi dan mungkin menjadi insight untuk para Bapak Ibu guru lain yang mungkin masih kebingungan bagaimana cara memanfaatkan PMM. Dengan aksi atau dengan sharing yang dilakukan oleh Bapak Ibu, saya yakin itu akan sangat berarti bagi Bapak Ibu guru lain yang mungkin merasa kesulitan. Untuk itu saya mungkin tidak membuka secara resmi gimana ya, tapi bagi Bapak Ibu guru saya ucapkan selamat belajar di sore hari ini. Luar biasa nih, mendung sebetulnya, cuacanya mendukungnya untuk istirahat, tapi Bapak Ibu luar biasa masih ingin stay di sini untuk belajar gitu ya. Dan sekali lagi ini episode awal kan ya, Parola ya, Bu Tere ya, ini episode awal. Betul. Iya betul Ibu. Perdana kita gebiar. Iya, di nanti seri-seri berikutnya mungkin yang lebih menantang, lebih keren gitu ya. Sehingga nanti ya, kami dari BLPT sangat mensupport kegiatan berbagi dari para duta teknologi, luar biasa. Dan semoga ini menjadi amal baik kita semua ya. Semoga bermanfaat. Amin. Gitu mungkin dari saya, Bu Tere, Pak Rola, Pak Agus, Pak Ramlan. Terima kasih banyak, luar biasa. Selamat berbagi. Tetap semangat dan jangan lupa untuk bahagia. Iya, hatur nuhun Ibu. Terima kasih banyak Ibu Tuti Alawiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta webinar seri dari Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2022, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Tuti Alawiyah. Beliau ini adalah kepala sekolahnya kami, para Duta Teknologi Kemendikbudristek, dan kami sangat berbahagia karena pada sore hari ini Ibu Kepala Sekolah berkenan menyempatkan memberikan waktu luangnya kepada kita semua dan juga membagikan materi yang sangat insightful, yang memberikan pencerahan terutama bagi kita yang mungkin saat ini sangat membutuhkan
ilmu-ilmu pengetahuan terkait dengan PMM, karena memang sekali lagi PMM itu sangat bermanfaat bagi kita dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu ya. Ada sekian banyak fitur nanti yang bisa dimanfaatkan di dalamnya, dan pastinya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Tuti tadi akan menjadi pembuka bagi kedua narasumber hebat kita pada sore hari ini untuk nanti mengupas lebih dalam lagi, mengupas tuntas istilahnya begitu ya. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tuti. Kami tanpa mengurangi rasa hormat, jika Ibu Tuti ada kegiatan lain kami persilahkan, dan sebetulnya kami ingin Ibu tetap berada di room ini bersama dengan kami, tapi kami sangat mengerti mungkin Ibu masih ada agenda lain. Jadi terima kasih sekali lagi untuk dukungannya kepada kami semua. Selamat sore Bu. Ya. Baik, Bapak. Maaf, saya ada agenda lain. Iya, baik Ibu. Next-nya kalau saya lagi free, saya akan stay sampai akhir. Iya, siap Ibu. Baik ya. Kami nanti. Terima kasih Bu. Ya, teman Ibu. Terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih Bu. Ya, baik Bapak dan Ibu, seperti yang tadi disampaikan, saya akan spill sedikit ya bahwa Ibu Tuti itu adalah kepala sekolah kami para duta teknologi. Nah, duta teknologi ini sendiri Bapak Ibu, semuanya Bapak dan Ibu yang hadir hari ini berkesempatan untuk menjadi seperti kami, yaitu menjadi duta teknologi, karena nanti sedikit lagi di bulan Juni kami akan mulai pembukaan ya, Kang Rola ya. Nah, Kang Rola di sini juga sebagai narasumber sekaligus sebagai ketua angkatan kami Duta Teknologi tahun 2022. Jadi kami sampaikan bocoran begitu ya, bahwa di bulan Juni nanti siap-siap nih Bapak Ibu, nanti kita berkompetisi lagi ya, kita menyiapkan diri supaya nanti kita mengambil bagian sebagai perpanjangan tangan dari Pusdatin Kemendikbudristek ya. Manfaatnya ketika menjadi duta teknologi ada banyak sekali. Nanti kami akan sharing-sharing lagi bersama dengan Bapak Ibu duta teknologi yang lain dalam berbagai kesempatan, dan pastikan Bapak dan Ibu nanti bergabung di grup komunitas Sahabat Duta Teknologi Kemendikbudristek 2022 untuk mendapatkan banyak informasi ya terkait dengan pembatik, terkait dengan duta teknologi, dan juga terkait dengan pembelajaran tentunya. Oke, Bapak Ibu langsung saja. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah menunggu dari tadi ya, tidak sabar nih, semakin penasaran karena sudah dibuka oleh Ibu Tuti tadi ya. Semakin penasaran untuk kupas tuntas terkait dengan platform Merdeka Mengajarnya ya. Oleh karena itu kita langsung saja menyapa Bang Ramlan Marbun ya, karena beliau adalah moderator yang akan membawa para narasumber dan Bapak Ibu dalam diskusi yang hangat yang menarik pada sore hari ini. Oke, Bang Ramlan. Siap, ready Bang? Sudah ready, siap? ready. Oke, Siap, ya. 45. Oke, tetap semangat ya Bapak Ibu. Nah, silakan Bang Ramlan, waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih Bu Tere yang luar biasa jauh-jauh ini. Jadi tetap semangat Bapak Ibu ya. Sebelum ini salah lanjut ini ke materi kita, narasumber kita yang hebat-hebat nih, kasih dong reactionnya di sini, kasih love-nya, kasih jempolnya dong. Kalau nggak dikasih nanti saya nggak mulai yo. Ya luar biasa, ada love-nya, jempolnya, keren. Terima kasih Bapak Ibu. Ya bagi Bapak Ibu mungkin yang boleh dikasih yang tidak bisa sempat masuk ke Google Google Meet kita ini, boleh masuk dari YouTube kita juga boleh. Mungkin dari teman-teman panitia boleh dikasih linknya. Mungkin ada yang nggak bisa masuk ke room kita ini, mungkin karena signal, boleh menonton lewat YouTube kita juga, live streaming di akun kita, seperti itu boleh dibagikan teman-teman. Oke. Gimana saat ini kita akan masuk ke pemateri pertama, yaitu saya akan bacakan dulu spill CV-nya, yaitu topik yang akan beliau bawakan adalah pemahaman topik pelatihan mandiri di PMM. Jadi tadi udah sampaikan apa saja yang ada update terbaru. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar. Jadi Bapak Ibu siapkan gelasnya yang kosong. Jadi supaya kita apa materi yang hari ini yang akan disampaikan oleh semua narasumber kita bisa kita serap dan kita bisa nanti implementasikan di tempat kita masing-masing. Jadi memang PMM ini sudah tidak asing lagi, tetapi kita perlu belajar hal yang baru. Sebelum itu saya akan bagikan dulu CV singkatnya beliau.
Iya, sudah nampak ya. Oke, yang pertama hari ini narasumber kita adalah yaitu Bapak Rola Fardila. Beliau saat ini aktif mengajar di SMA Negeri 24 Bandung sebagai guru sejarah, dan beliau juga seorang Google Certified Trainer dan Kokapten Belajar ID Kabupaten Bandung. Dan tentunya beliau juga adalah Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2022 Provinsi Jawa Barat. Dan beliau juga sangat aktif berbagi di media sosial ya. Jadi di YouTube juga sering. Jadi Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan di-subscribe YouTube beliau. Jadi teman-teman dapat mengetahui di sana. Ada mungkin teman-teman ini di sini guru sejarah juga, jadi bisa berbagi belajar dari beliau ini. Sangat keren. Oke, tanpa mengurangi waktu dan tempat, saya berikan waktu ini kepada Kang Rola. Silakan Kang Rola. Terima kasih Bang Ramlan. Suara saya terdengar jelas? Jelas. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore Kang. Waalaikumsalam. Ada pantun dulu ya. Pantun dulu ya. Buat tepung bahannya ikan. Cakep. Datang saudagar mencari celana. Cakep. Selamat bergabung saya ucapkan. Semoga webinar ini memberi makna. Oke, mana Mantap. dong? Lope-lopenya. Saya undang nih seluruh duta teknologi Indonesia. Mana lope-lopenya? Pak Ramlan, tadi sudah disampaikan oleh Kak Tere ya, bahwa hari ini adalah pembukaan Gebyar berbagi praktik baik Gebyar Duta Teknologi se-Indonesia. Nanti akan kita jadikan secara berkala. Ini baru seri pertama setelah dibuka oleh Bu Kepala Sekolah kita. Nanti teman-teman yang lainnya akan berbagi serentak di bulan Mei, Juni. Bahkan tadi ada yang masih bertanya juga untuk di Pematik ya. Pematik juga nanti kita akan cek nih. Pematik ini bagaimana. 2023 itu bagaimana soul-nya itu. Bagaimana rasanya nanti. Siapa yang akan menjadi duta berikutnya di provinsi masing-masing ya. Wah, mantap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, saya akan menyampaikan beberapa informasi dan pengalaman seputar praktik baik di platform Merdeka Mengajar, karena ini memang menjadi tugas kita sebagai guru. Kita sudah diwajibkan juga akses PMM, kemudian juga mulai mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri. Karena apa? Karena ini adalah pelatihan resmi yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek, dan di sana syarat dengan materi-materi dan nanti akan mendapatkan sertifikat resmi dari Kemendikbudristek. Izin share screen ya. Sudah terlihat? Masih OTW Kang. Masih OTW ya. Rekan guru semuanya, kita berbicara mengenai PMM. Apa sih? Saya ingin coba bertanya dulu, boleh tulis di kolom chat ya. Apa yang Bapak rasakan ketika mulai mengakses PMM? Apa yang Ibu dapatkan? Apakah mendapatkan modul-modul saja, CP, ATP, atau apa sih yang Ibu kejar di PMM tersebut? Coba, saya minta di kolom chat nih. Nah, PMM ini akan menjadi modal kita, modal sebagai guru. Karena apa? Karena pelatihan-pelatihan yang resmi dan syarat penuh ilmu juga. Dan ini akan menjadi modal kita ya. Nih, dari Bu Seni ini, banyak Pak. Bu Novi ya, menarik banyak referensi untuk guru. Betul, referensi ini adalah sebagai bahan untuk bekal kita berbagi. Nah, ini Bu Kristina Wahyu Cahaya ini teman saya nih, SRB 2020 nih. Terima kasih Bu ya sudah mengikuti webinar ini. Mana nih co-hostnya? Ya nih, sudah nih. Baik,
Teman-teman semuanya, tadi sudah sampaikan oleh Bu Kepsek kita, Bu Tuti Alawiyah, guru itu akan melaksanakan 3, mengajar, belajar, dan berkarya. Nah, di sini kita akan fokus bagaimana kita persiapan untuk, apalagi untuk sekolah yang IKM, apa sih yang harus kita persiapkan. Karena di sini di materi-materinya juga banyak topik-topik yang harus kita kejar, harus dikejar ya. Di sini targetnya bukan sertifikat, tapi kita akan mengejar menyelesaikan materi-materi supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan materi yang komprehensif. Karena ini sangat berhubungan sekali dengan kapabilitas kita sebagai guru abad 21. Nah, ini kita akan di topik yang kedua, yaitu pengembangan diri. Di pelatihan mandiri ini, nanti Ibu Bapak akan mulai melihat apa saja topik-topik, paket-paket topiknya, karena ini betul di versi yang terbaru itu sudah dipaketkan. Kalau di versi yang lama itu kita hanya melihat jajaran topiknya saja, topik yang pertama sampai ke yang terakhir, tapi di sini sudah dipaketkan. Jadi bagus sekali. Nah, paket-paket ini nanti bisa melihat bahwa ada paket yang satu, paket IKM, nanti di paket berikutnya juga ada yang sudah kita selesaikan, nanti bisa kita cari paket yang belum topik yang belum kita selesaikan juga. Jadi Bapak nanti ketika bergabung di komunitas ini, betul, ini adalah komunitas nasional, komunitas sahabat Duta Teknologi Kemendikbudristek. Di sini kita akan berkumpul dan hal yang akan kita dapatkan dari webinar ini dan seri-seri berikutnya, yaitu kita akan meningkatkan juga silaturahmi ya. Nanti Bapak apalagi akan mengikuti pembatik, kita akan silaturahmi di grup WhatsApp atau di Telegram seputar kegiatan yang akan datang. Keren ya, Bang Ramdan? Ini dia Bapak semuanya ya, topik pelatihan, kemudian juga kita akan mulai explore modul-modul. Hati-hati nih Bapak nih, karena di internet itu sudah banyak berselebaran modul-modul dengan kunci jawabannya, betul nggak? Itu banyak bocoran-bocorannya, hati-hati, karena bocoran tersebut bisa saja betul, tapi lebih banyaknya kita akan mengurangi intensitas kita sebagai pembelajar. Nah, bagaimana kita bisa memahami modul kalau saja kita targetnya hanya menyelesaikan melalui jawaban-jawaban di internet. Pelajari saja video-videonya, tonton, kemudian juga kita selesaikan post-testnya, dan insya Allah berkah. Apalagi ini bocoran juga bagi teman-teman yang belum mengikuti guru penggerak, PGP, di materi PMM itu ada materi guru penggerak. Jadi sebetulnya materi guru penggerak itu bisa diakses oleh seluruh guru se-Indonesia. Tidak hanya terbatas eksklusif di PGP saja. Nanti kita cek ya. Saya disampaikan nih oleh Bu Kepsek, ada 8 tips lolos validasi aksi nyata. Yang pertama betul, tidak plagiasi. Plagiasi di sini kita berbicara mengenai contoh-contoh aksi nyata yang sudah banyak di internet. Ya memang berbeda ya, berbeda segmennya, berbeda wilayah di mana. Kemudian kita melihat bahwa ini adalah fokus kita fokusnya akan di mana. Jadi pasti akan berbeda. Meskipun satu sekolah itu akan berbeda segmennya. Kita akan berbeda misalnya fotonya dengan kelas yang mana, siswa yang mana, itu akan jelas berbeda. Ini aksi nyatanya yang paling mudah nanti kita akan menyampaikan sosialisasi tentang modul topik yang sedang kita selesaikan juga. Nah, ini juga lumrah ya deskripsinya. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan di PGP atau di pelatihan di PMM ini, kita akan banyak belajar menulis refleksi, betul ya? Refleksi ini kita coba kreasi, jangan hanya sampai selesai di satu kalimat saja. Kita berusaha merangkai narasi-narasi di refleksi itu. Karena apa? Semakin banyak kita menulis refleksi, semakin banyak kalimatnya, paragrafnya, itu akan memperlihatkan kompetensi kita juga, pemahaman terhadap modul tersebut ya. Nah, ini unggahan dokumennya. Kita akan cek, oh ya, mari kita praktek. Karangban, waktunya dicek ya. Saya coba share screen terlebih dahulu. Siap, Kang. Kita akan praktekkan. Ibu Bapak, coba boleh di live chatnya siapa yang sudah menyelesaikan topiknya sudah dapat berapa nih? Saya mau tahu juga ya teman-teman semuanya. Sudah berapa topik kah menyelesaikan di PMM? Kita tidak melihat jumlahnya, kita melihat adalah semangatnya. Jadi langsung saja kita langsung ke cek di pelatihan mandiri.
Nah, di pelatihan mandiri ini kita bisa random ya. Jadi teman-teman semuanya jangan terpaku di, aduh ini kayaknya susah. Minimal ikuti saja dulu, boleh setelah diikuti, selesaikan post testnya, untuk aksi nyata itu bisa menyesuaikan. Ini contohnya nih. Baik, saya sudah berdiskusi dengan Kak Agus mengenai asesmen. Saya bilang saya sudah selesai modulnya, post testnya, tapi aksi nyatanya belum. Kenapa? Karena saya belum ketemu dengan siswanya gitu. Jadi kondisi inilah yang akan kita kejar. Jangan sampai kita tergesa-gesa, apalagi kita memaksa siswa untuk, jangan sampai siswa di 2 jam pelajaran itu nggak belajar. Fokus dalam menyelesaikan topik-topik kita gitu. Bu Elizabeth nih baru 1, semangat nih. Bu Novi sudah 3 topik. Oh, sudah 3 topik tapi aksi nyata belum. Bu Lia baru 9 topik. Wow, juara nih. Ya, saya pun mengalami revisi Bu Lia. Jangan sampai ngerasa sedih. Saya 2 topik itu direvisi. Mengapa? Karena di kebijakan di awal itu feedbacknya kita pun baru tahu juga ya, teman-teman juga baru mengalaminya, bahwa feedback itu harus ada umpan baliknya, bukan hanya di narasi, harus ada fotonya juga, ada formnya juga, ada formulirnya juga. Nah itu yang menjadikan kita banyak yang revisi. Tapi yang jadi masalah ketika kita revisi ya, nanti akan muncul juga hasil validasinya. Oke nih, kita cek nih topik-topiknya ya. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah nih, saya juga baru dapat 5, baru kemarin ini cair. Baru cair kemarin topiknya. Ini yang paling pertama, ini saya revisi. Cung, yang revisi kurikulum Merdeka. Saya dua topik pertama revisi. Mereka belajar juga revisi. Karena tidak ada feedback, nggak lengkap feedbacknya. Perencanaan alhamdulillah. Nah ini aksi nyatanya belum. Sisanya ini masih berjalan di modul. Nah ini modulnya sudah oke. Sama ya, Ibu Bapak tetap dalam mengerjakan PMM ini tidak ada yang kejar restoran. Yang penting kita paham terlebih dahulu. Ikuti modulnya. Misalnya prosesnya belum, simpan dulu. Artinya kan gini, kalau misalnya kita kejar post test, saya bisa aja browsing di internet, cari modul ini. Betul Bang Ramlan ya? Ini jawabannya banyak di internet nih. Tapi nggak seperti itu. Kita berusaha untuk memahami modulnya. Jangan sampai ngerasa rugi setelah mengerjakan post test dan menjadi kuning. Pernah ngalamin kuning nggak? Kuning, kemudian juga buka lagi modulnya. Ya kembali aja nggak apa-apa gitu. Nggak ada target kita di sini. Nah kita contoh ya. Kita back dulu. Nah ini belum ada aksi nyatanya. Ini yang saya maksud. Disiplin positif ini adalah salah satu materi di pendidikan guru penggerak. Jadi Bu Bapak yang masih penasaran, misalnya mau daftar CGP tapi belum lulus juga, nanti CGP berikutnya, disiplin positif ini salah satu materi guru penggerak. Jadi silakan diekspor, nanti ketika lolos sudah paham banget tentang disiplin positif. Oke, sekarang kita ke puncaknya yaitu tentang bagaimana sih menyelesaikan aksi nyata. Kita lihat, saya akan berbagi juga aksi nyatanya. Ini aksi nyatanya revisian ya. Revisi aksi nyata yang pernah saya buat nih. Nah ini, aksi nyata topik 2 tentang kurikulum Merdeka. Ini kebetulan saya melaksanakannya ketika mengisi BIMTEK. Jadi alhamdulillah, ketika Ibu Bapak beraktivitas, jadi tidak hanya melulu di kelas ya, tidak hanya melulu di kelas. Ketika Ibu Bapak mengikuti BIMTEK, atau misalnya sedang menjadi peserta, atau sedang menjadi pemateri, buatlah itu menjadi momen untuk aksi nyata. Ini banyak juga, ini adalah tayangannya. Tayangan tentang kurikulum Merdeka. Nah, kita ke umpan balik. Wow. Umpan baliknya, yang pertama yaitu kita akan menyampaikan juga di mana sih lokasinya. Ini saya sampaikan lokasinya. Jadi jangan sampai umpan balik, tapi lokasinya itu tidak disebutkan juga. Ini saya sertakan fotonya, umpan baliknya adalah dari guru SD, Pak Ujang Saroji dan Ibu Suryani.
Ini pada kegiatan BBPMP Jawa Barat. Nah, kemudian juga kebetulan ada rekamannya, jadi saya unggah ke YouTube. Ini betul-betul otentik. Jadi ketika dicek oleh tim kuratornya, nanti akan dilihat, oh ini videonya juga ada. Jadi, tapi tidak wajib. Yang penting kita ada foto dokumentasinya dan narasinya. Kita cek. Nah, ini yang saya maksud. Nanti Ibu Bapak, ketika membuat umpan balik di PMM, hati-hati. Jangan sampai keliru bahwa aksi nyatanya disebarkan sebanyak-banyaknya, itu tidak akan ada penilaian. Yang menjadi penilaiannya bukan ketika menyampaikan aksi nyata yang sudah selesai, tapi buatlah narasi ini menjadi aksi nyata, menjadi bukti karya. Nah, bukti karya inilah yang dibagikan ke rekan-rekan, kemudian juga kita bagikan juga secara tatap muka atau dengan japri juga, kan bisa nanti di WhatsApp atau di komunitas yang lainnya. Jadi ini yang kita screenshot tanggapan dari umpan balik ini. Ini materinya dari mana? Materi tayangan yang tadi, materi sebelumnya. Nah, jangan lupa, saya selalu menyematkan Google Form di setiap aksi nyata. Meskipun tidak semua aksi nyata membutuhkan Google Form, tapi ini menjadi mujarab juga. Menjadi mujarab, tiap kita menyelesaikan aksi nyata itu, sematkanlah Google Form. Minimal ke siswa, minimal ke rekan sejawat, minimal kita dapat 5 responden, itu akan menjadi nilai tambah dari membagikan feedbacknya. Nah, ini penyebaran pemahaman kurikulum merdeka. Jadi tanyakan kurang jelas ya, kita perbesar. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya hanya 2. Mengapa kurikulum harus berubah? Kemudian apa harapan untuk kurikulum merdeka? Nanti ada jawabannya, ada feedback dari teman kita. Hati-hati Ibu Bapak, karena kita berbicara di data, harus sinkron ya. Jangan sampai Ibu Bapak kopas tapi nggak sinkron. Cek nih, nanti bisa aja tim validasinya itu lihat yang namanya Usep Rahmat Gunawan, ini teman saya di sekolah yang lama. Nah, ini ada kepala sekolah juga. Namanya ini harus sinkron dengan hasilnya. Karena ada 5 ini. Jadi nama-nama responden ini harus sama dengan, coba satu lagi. Nah, ini dia. Jadi feedback ini harus disematkan juga. Jadi ini menjadi database Google Form, kemudian juga kita ditambahkan juga sheet-nya. Ini jelas. Ini nama-namanya lengkap sesuai dengan yang mengisi tadi. Dan jangan lupa refleksi kita. Jadi narasi dari kita. Nah, contoh ini, alhamdulillah, ini adalah revisi dari saya, revisi yang sudah lolos. Awalnya itu tidak ada revisi ini, jadi hanya saya hanya menyampaikan saja narasi paparan saja tanpa ada feedback, yaitu menjadi harus ada perbaikan. Seperti itu Bapak, nampaknya untuk tips untuk menyelesaikan topik-topik pelatihan di PMM. Nah, kira-kira yang penasaran atau yang mau berbagi nanti dipandu oleh moderator ya, oleh Bang Ramlan nih. Demikian Bang Ramlan pemaparannya. Siap Kang. Wah, luar biasa. Berikan dulu reaksinya Bapak Ibu atas pemaparan pertama dari Pak Rola ini. Ya, keren. Tepuk salut. Terima kasih. Salut. Keren. Oke. Terima kasih Pak Rola pemaparan materi yang pertama. Bapak Ibu yang punya pertanyaan nanti di akhir sesi nanti setelah pemaparan yang kedua nanti boleh raise hand atau bisa juga mengajukan pertanyaan di kolom chat ya. Nanti akan saya pandu dari ini nanti yang memiliki pertanyaan nanti akan kita pandu. Oke. Sebelum kita lanjut ke pemaparan materi yang kedua dari narasumber kita yang kedua saat ini, masih semangat Bapak Ibu ya, kasih dulu jempolnya lagi yang masih tetap semangat ya, karena kita akan belajar tentang aksi nyata praktik baiknya hari ini, yaitu pokoknya masih tentang PMM. Jadi Bapak Ibu harus siapkan kelas juga, siapkan hati kita supaya kita bisa semangat belajar untuk hari ini sama-sama. Oke,
Mungkin Bapak Ibu, saya sipil dulu. Gimana sih cara membuat asesmen murid dan asesmen diagnostik AKM di kelas itu melalui PMM seperti itu? Mungkin ada Bapak Ibu yang uh, baru mau mengenal PMM itu seperti apa, membuat asesmennya seperti apa di PMM-nya, dan masih kebingungan bagaimana cara menyelesaikan seperti di aksi nyata di awal, boleh nanti bertanya. Dan hari ini kita akan fokus tentang pemanfaatan fitur itu tentang asesmen, baik asesmen diagnostik dan AKM nanti akan kita belajar bareng-bareng. Sebelum situ saya akan share dulu CV-nya beliau. Siapakah dia? Jajajeng. Sebentar ya, saya buka dulu CV-nya beliau. Pokoknya Bapak Ibu tidak sabar lagi. Saya akan buka dulu CV-nya beliau. Sebentar. Ya. Ya, ini dia. Saya sangat terkesan dan terkesima kadang-kadang melihat aksi nyata Bapak ini, Pak Imade Agus Suputraya saya. Jadi sangat keren, di media sosialnya juga beliau ini sangat aktif. Jadi Bapak ini merupakan co-kapten dari Belajar ID di Kota Denpasar, Bali, dan beliau juga GCT, yaitu Google Certified Trainer, dan beliau juga Quizzes Certified Super Trainer, dan menjadi leader Google Educator Group Denpasar, keren kali. Dan beliau saat ini Pak Agus aktif mengajar di SMA Negeri 2 Kutaya. Dan yang luar biasa lagi, beliau salah satu Duta Teknologi Kemendikbud tahun 2022 dari Provinsi Bali. Dan Bapak Ibu yang mungkin mau belajar dari beliau ini, boleh juga di-spill, ini ada media sosialnya di Instagram, Facebook juga, dan ya YouTube-nya. Bapak Ibu boleh belajar bareng-bareng di sana. Sering berbagi ilmu dan aksi nyata juga di media sosial. Sangat aktif Bapak ini. Oke, tanpa berlama-lama, Bapak Agus, saya persilakan waktu ini untuk Bapak. Terima kasih. Silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Ramlan. Wah, ini Pak Ramlan terlalu berlebih. Ya, saya masih banyak belajar ya Bapak Ibu ya di sini ya. Kita sama-sama belajar. Mungkin dalam hal ini saya yang lebih dulu mendapat kesempatan gitu aja ya. Tentunya saya yakin Bapak Ibu adalah Bapak Ibu guru hebat semuanya gitu ya. Kita mari belajar sama-sama gitu. Terima kasih Pak Ramlan. Bapak Ibu semuanya salam kenal ya. Di sini boleh di jempolnya dulu atau love-nya dulu biar kita lebih meriah ya. Bapak Ibu ya, terima kasih. Wah, ini ada Pak Alimka, Ibu Media. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, di sini kita akan ini ya, apa namanya? Saya ingin berbagi Bapak Ibu. Nah, tadi mungkin Kang Rola tadi sudah share bagaimana kita menyelesaikan pelatihan mandiri ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada nggak yang sudah mungkin menggunakan fitur assessment murid yang ada di PMM? Mungkin bisa di kolom chat atau mungkin bisa dijempolkan reaksinya. Ada atau belum? Pak Ramlan sudah pernah coba? Pak Ramlan untuk? Sudah pernah Pak assessment. Oh sudah, oke. Wah ini Bu Seni, Bu Ivan, nah belum. Banyak yang belum ya. Nah sedikit di spill ya Bapak Ibu ya. Oh ini Pak Muhammad Rizali raise hand. Sudah pernah ya Pak Rizali ya? Nah, jadi saya ingin berbagi Bapak Ibu pada kesempatan kali ini sambil saya share screen ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang saya lakukan ini saya gunakan sebagai aksi nyata saya ketika menyelesaikan pelatihan mandiri topik 2 yaitu kurikulum merdeka dan topik asesmen. Nah, satu aksi nyata bisa kita gunakan satu kegiatan aksi nyata bisa kita gunakan untuk menyelesaikan 2 topik pada pelatihan mandiri. Nah, tentu ini hal yang menarik ya Bapak Ibu dan tembus sertifikatnya gitu. Nah, seperti apa? Mohon izin saya share screen. Jadi, dengan menggunakan fitur asesmen murid yang ada di PMM, itu kita bisa menggunakan kegiatan tersebut untuk menyelesaikan 2 topik
Ya, 2 topik, yaitu di kurikulum Merdeka dan juga topik asesmen murid. Nah, di sini saya ingin berbagi kegiatan kami di sekolah ya, yang mana di awal tahun ajaran baru ya Bapak Ibu ya, itu ketika sekolah kami pertama memulai untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka, tentu kita perlu mengetahui kan ya bagaimana keadaan siswa kita, bagaimana kemampuannya dari segi akademis ataupun non akademisnya. Dan di sini kita di sini kalau kita lihat ya, pembelajaran itu kan untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid ya Bapak Ibu ya, berdasarkan pada konsep Merdeka Belajar yang kita pelajari di topik kurikulum gitu ya. Di sana bahwa pendidikan itu kita sebagai penuntun gitu ya, mengarahkan segala kodrat anak-anak kita untuk mencapai keselamatan bagian setinggi-tingginya. Nah, di sini juga kita sadar betul bahwa setiap murid itu unik ya Bapak Ibu ya. Betul ya Pak Ramlan ya, setiap anak itu pasti unik dan mereka punya karakter yang beragam. Dan penting untuk kita untuk mengetahui keanekaragaman itu. Nah, kita sepakat ya Bapak Ibu ya, bahwa setiap murid di kelas itu adalah unik. Jadi mereka beragam. Mereka ada punya gaya belajar sendiri dan mereka punya kemampuan kognitifnya juga beragam. Ada yang sudah tahu banyak hal, ada yang masih sebagian, ada juga yang belum. Nah, tentu ini akan menjadi tantangan bagi kita gitu ya, untuk melakukan mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang mana di sana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tidak hanya berdiferensiasi, gimana tujuan dari berdiferensiasi itu adalah untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan gitu ya. Pembelajaran menyenangkan itu yang seperti apa? Ya tentunya pembelajaran yang bisa mengakomodir keberagaman murid-murid kita gitu ya. Kalau Pak Ramlan di kelasnya beragam nggak Pak Ramlan murid-muridnya? Sangat beragam Pak. Ada yang mungkin bagi sedikit mungkin di tempat saya itu ada yang sampai autistik juga, sampai saya ajari juga, ada macam-macam lah. Ada yang hyper juga gitu, macam-macam Pak. Jadi ya betul kayak Bapak bilang tadi, beragam dan unik itu siswanya. Iya betul. Nah jadi mungkin bisa Bapak Ibu bisa kasih jempol dulu, mungkin yang sama juga seperti kita, seperti saya dan Pak Ramlan. Jadi nah betul ya. Jadi Bapak Ibu juga menemukan hal yang sama gitu. Nah jadi disinilah untuk pembelajaran diferensiasi itu untuk mengakomodir keberagaman itu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi tapi dalam artian pembelajaran diferensiasi itu bukan berarti kita baru mengajar, ada murid di kelas ada 32, terus kita mengajar dengan cara 32 cara yang berbeda. Enggak begitu juga ya Bapak Ibu ya. Tentu itu kan merepotkan kita. Maka perlu di sana ada strategi dan perlukan ada data. Nah, data pasti yang mana memberikan gambaran bagaimana keadaan murid-murid kita gitu. Nah, itulah kita menggunakan pembelajaran diferensiasi. Jadi memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan belajar murid. Nah, di mana sesuai berdasarkan Tomlinson 2001 ya. Kebutuhan belajar murid itu bisa kita lihat dari 3 hal, yaitu ada profil belajar murid, kesiapan belajar murid atau readiness, dan minat murid, Bapak Ibu. Jadi ada 3 aspek ya. Nah, untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan supaya anak-anak itu pembelajarannya mencapai pada tujuan yang kita harapkan, tentu kita harus memenuhi kebutuhan belajar murid gitu. Ya, jadi kita perlu tahu bagaimana kesiapan belajar murid, bagaimana minat murid dan bagaimana profil belajar murid gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk itulah di sini kami ketika di awal tahun ajaran baru penerimaan siswa di tahun ajaran baru kemarin waktu PPDB, kami mencoba untuk melakukan asesmen kepada siswa kami yang kelas 10 gitu ya. Jadi tujuannya untuk mengumpulkan data dan kita mengolah informasi seperti itu. Nah, asesmen diagnostik yang kami lakukan itu pada dasarnya tujuannya untuk memetakan kemampuan murid-murid dan mengidentifikasi mana siswa yang paham, paham setengah, dan belum paham seperti apa. Nah, kalau asesmen diagnostik itu jenisnya ada 2 ya Bapak Ibu, ada yang non kognitif dan ada yang kognitif. Nah, di sini untuk yang non kognitif itu mungkin Bapak Ibu bisa
memahami bahwa yang seperti kondisi kesejahteraan, psikologi, sosial emosional, gaya belajar, nah itu bisa asesmen kognitif. Sedangkan yang kognitif, nah ini bisa dari segi materinya, materi pembelajaran, materi dasarnya, atau bisa juga kemampuan literasi dan numerasi dari peserta didik kita, murid-murid kita. Nah, ini aksi nyata topik kurikulum saya ya Bapak Ibu ya, jadi melakukan asesmen diagnostik, di mana salah satu aksi nyata yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan topik kurikulum merdeka tidak hanya penyebaran, tetapi kita bisa juga melakukan praktik implementasi kurikulum merdeka. Salah satunya adalah melakukan asesmen diagnostik Bapak Ibu. Nah, ketika melakukan asesmen diagnostik ini, langkah-langkah yang kami lakukan itu ada persiapan, kemudian ada pelaksanaan, dan ada tindak lanjut. Di sini untuk di non kognitif, di sini kami mencoba untuk menghimpun data terkait gaya belajar Bapak Ibu, terkait gaya belajar murid-murid. Di sini saya berkoordinasi dengan guru BK menyiapkan form. Nah, menyiapkan form untuk menghimpun gaya belajar murid. Itu ada yang auditori, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Nah, izin mungkin Google Form-nya tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Jadi kami manfaatkan akun belajar ID yang sudah disediakan. Bapak Ibu sudah aktifkan akun belajar ID-nya ya. Mungkin bisa diberikan jempolnya mungkin yang sudah aktifkan akun belajar ID-nya dan sudah dimanfaatkan ya. Ya. Jadi di sini kami buatkan berupa Google Form dan berikan beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Nah, di sini Google Form-nya seperti ini. Mungkin nanti saya bisa share juga Bapak Ibu ya. Nanti aksi nyata saya nanti saya akan share sehingga mungkin bisa Bapak Ibu gunakan dan implementasikan nanti di sekolahnya. Apalagi sudah mau PPDB ya, sudah mau penerimaan siswa baru. Nah ini. Jadi karena PPDB masih belum ada kelas, masih ada gugus ya. Oke, saya tunjukkan contohnya ya Bapak Ibu. Ada beberapa pertanyaan. Jadi di sini saya menggunakan Google Form dan kemudian kami rekapitulasi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Seperti pertanyaan survei ya. Survei dan ada beberapa section ya yang nanti hasilnya itu menggambarkan bagaimana gaya belajar murid, apakah dia termasuk auditori, visual, kinestetik atau campuran. Bisa jadi auditori visual atau auditori kinestetik gitu ya. Nah, ini saya berkolaborasi dengan guru BK dalam menyusun Google Form ini gitu. Nah, di mana setelah kami menyusun Google Form-nya, kami melakukan asesmen non kognitif. Nah, ketika melaksanakan asesmen kognitif ini, kami memanfaatkan gadget murid ya menggunakan Google Form yang mana linknya ini kami satukan jadi satu pada sebuah Google Site Bapak Ibu. Nah, Google Site-nya itu tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi untuk mempermudah anak-anak nanti untuk mengakses link-link yang asesmennya itu kami tuangkan dalam Google Site. Nah, jadi link-linknya nanti kami tautkan ke dalam Google Site ini. Nah, yang mana nanti sesuai jadwalnya ketika misalkan ingin gaya belajar, mereka akan klik button gaya belajar, nanti akan terbuka asesmen untuk gaya belajar. Nah, begitu pula nanti untuk yang kognitifnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini pelaksananya kami lakukan secara terjadwal ya, Bapak Ibu ya. Kami lakukan secara terjadwal dan ini kami lakukan berbarengan dengan jadwal mungkin masa orientasi ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Mungkin kalau di sekolah kami namanya MPLS. Kalau di Pak Ramlan namanya apa Pak Ramlan? MPLS juga kah? Sama? Sama Pak Agus. Sama ya. Nah, kemudian setelah kegiatan pelaksanaan, kami melakukan tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya ya kami berupa pengolahan asesmen itu. Nah, di mana pengolahan asesmen ini kami buatkan rekapitulasinya dan kami berikan sertifikat ya, sertifikat yang menunjukkan berapa persen kebiasaan belajar murid visual, berapa persen auditori dan berapa persen kinestetik. Nah, ini kami berikan
kirim ke email anak-anak sehingga mereka mengetahui oh ternyata saya memiliki gaya belajar seperti ini, sehingga kami bisa menuntun murid-murid kami bahwa oh kalau dia visual, ayo belajarnya kamu lebih banyak kalau nonton video, lihat gambar. Kalau misalkan kinestetik berarti oh ternyata kamu kinestetik, kamu lebih banyak melakukan percobaan gitu ya. Selain untuk siswa pun di sini data ini kami share kepada guru-guru, dan ini pun menjadi sebuah bahan buat kami di guru-guru untuk menghadirkan pembelajaran di kelas. Nah, strateginya yang bisa kami berikan ke kelas-kelas pun menyesuaikan dengan gaya belajar murid tentunya ya. Dan yang akhirnya kita pun bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Dimana kalau pembelajaran diferensiasi itu kan ada 3 ya jenisnya ya. Ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Dimana kalau diferensiasi konten, nah itu kan berdasarkan pada bahan ajar kita. Nah, mungkin bahan ajarnya bisa berupa video, untuk yang mengakomodir yang visual dan juga auditori. Kemudian untuk prosesnya, kalau misalkan ternyata di kelas kita itu banyak yang kinestetik, berarti kita perlu untuk menghadirkan pembelajaran yang basisnya itu percobaan atau permainan, atau bisa juga menghadirkan pembelajaran yang memberikan kesempatan anak untuk melakukan presentasi, berkegiatan dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan data ini pun yang menjadi dasar kami di sekolah untuk merancang strategi pembelajaran di sekolah gitu ya, untuk menghadirkan pembelajaran yang tentunya sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Nah ini ya tindak lanjutnya ya, setelah selain kami merekapitulasi datanya di share. Nah tindak lanjutnya ya kami menggunakan di Google Classroom. Nah ini salah satunya diferensiasi kontennya ya. Jadi ada yang berupa video, bahan bacaan buku paket, kemudian website. Nah itu diferensiasi konten ya. Itu. Nah bagaimana dengan yang asesmen kognitif? Nah pada awalnya kami sempat kebingungan. Nah, sempat bingung nih Pak Ramlan. Kalau mengadakan asesmen kognitif, kira-kira kita pakai apa ya gitu ya. Sempat bingung Pak Ramlan. Iya, iya. Kemudian ketika ini coba buka-buka PMM ya. Buka-buka PMM, oh ini ada asesmen murid nih. Wah, asesmen murid ini apa gitu. Kita coba buka asesmen murid. Ternyata di dalamnya itu ada fitur AKM kelas. AKM kelas untuk melihat kemampuan belajar murid itu sesuai fasenya. Nah, ini saya share screen di PMM ya Bapak Ibu ya. Ternyata di asesmen murid di sini itu kalau dibuka itu ketika awal tahun ajaran baru itu baru 1 ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang sudah ada 2. Mungkin Bapak Ibu bisa cek. Kalau dulu hanya 1, ada AKM kelas saja. Ini AKM kelas. Nah, saya pelajari AKM kelas ini. Saya pelajari ternyata di sini di dalam AKM kelas ini kita bisa melihat nih bagaimana kesiapan belajar murid dilihat dari kemampuan literasi dan numerasinya berdasarkan fasenya gitu ya. Berdasarkan fasenya. Kita bisa cek di sini Bapak Ibu. Oh, di sini di fase E gitu ya. Di sini saya terapkan fase E dan numerasinya. Nah, ketika di bagian numerasi ini sudah dulu cuma 3 Bapak Ibu. Nah, ada 3 ini. Nah, sekarang sudah lebih ada paket lain. Nah, jadi sudah ada di sini menunjukkan bahwa tim pengembang PMM itu terus update ya Bapak Ibu ya. Jadi memang benar-benar PMM ini disediakan untuk mengakomodir kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Nah, saya pilih di sini numerasi atau literasi. Nah, seperti ini. Kalau literasi itu ada 2 jenis ya. Ada teks informasi, ada teks sastra, dan ini baru ada teks fiksi. Kalau dulu hanya 2, ada teks informasi dan ada teks sastra. Kalau numerasinya di sini ada aljabar, data ketidakpastian, dan geometri. Nah, ini untuk yang fase kelas 10 ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk fase yang lain itu bisa dicek. Itu bisa beragam ya, ada bilangan, geometri gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa kita gunakan gitu. Ini bisa kita gunakan.
Nah, bagaimana cara di sini nanti di dalam tampilan ini ada detail dan ada daftar soal Bapak Ibu. Ya, ada daftar soal. Nah, nanti untuk daftar soal ini ketika kita buka daftar soal, nah ini saya spill sedikit ya Bapak Ibu, tapi jangan dibocorkan nanti ke anak-anak. Ya, di daftar soal ini kita akan bisa melihat nih tampilan soalnya akan seperti apa. Nah, dan ini bisa kita gunakan baik itu secara online ataupun secara offline Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Di sini ada durasi waktunya juga. Nah, dan ada detailnya, cakupan materinya juga. Nah, cara menggunakannya setelah kita pilih misalkan geometri, di sini di bawah sini ada gunakan assessment Bapak Ibu. Gunakan assessment. Nah, di sini ada dua pilihan, bisa online dan bisa offline. Kalau online, kita tinggal klik lanjut. Kalau offline, kita akan diarahkan untuk mengunduh dan kita bisa print soalnya dan anak-anak mengerjakan secara manual. Sedangkan kalau online, kita akan klik lanjut. Nanti di sini kita buat kelas dulu. Namun Bapak Ibu nggak perlu khawatir, kelas yang di sini kita tidak perlu mengundang murid untuk masuk seperti Google Classroom misalnya atau LMS yang lain kita perlu mengundang murid. Tidak perlu Bapak Ibu. Kita tinggal cukup buatkan saja kelasnya, buat kelas baru gitu ya. Ketikkan namanya, nama kelasnya apa, kemudian tingkatannya apa, kemudian tahun ajarannya. Nah, nanti kalau sudah kita tinggal simpan. Setelah simpan nanti akan muncul daftar kelas yang kita buat ada di sini. Nah, misalkan daftar kelasnya sudah ada, kita tinggal pilih aja ya Bapak Ibu ya. Tinggal pilih kelasnya, misalnya saya pilih yang itu, kemudian lanjut. Nah, nanti di sini ada keterangan Bapak Ibu. Linknya ini hanya bisa berlaku 3 kali 24 jam. Nanti kita buat tautan. Nah, buat tautan, nanti linknya ini bisa kita share. Baik itu melalui grup WhatsApp atau bisa linknya kita copy dan seperti yang kami lakukan, kami bawa ke Google Site Bapak Ibu. Nah, kami bawa ke Google Site sehingga nanti anak-anak mudah untuk mengakses linknya. Jadi kadang kalau kita share ke grup WhatsApp, apalagi nanti ada pesan-pesan yang lain tertindih begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu akan terganggu. Jadi kami menyiasati dengan menyisipkan link-linknya itu ke dalam Google Site. Nah ini ke dalam Google Site-nya. Dan kemudian nanti setelah linknya sudah ditautkan Google Site, nah nanti anak-anak tinggal mengakses. Cara mengaksesnya tampilannya kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu ya. Sebentar saya share dulu. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini di tampilan di siswa ya Bapak Ibu ya. Tampilannya seperti ini. Nah, kita tidak perlu mengirim kode kelas ke anak-anak dan sebagainya, tidak. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah ini Bapak Ibu, nomor assessment ini. Nah, nomor assessment ini jangan sampai terhapus atau jangan sampai berkurang kodenya. Pokoknya jangan diubah gitu ya. Karena nanti ketika disubmit, jawaban anak-anak akan masuk ke dalam sistem dari PMM. Di mana nanti dari rekapitulasi PMM itu kita bisa menganalisis bagaimana kemampuan literasi dan numerasi murid-murid kita Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, dan juga di sini kalau kita cermati di PMM-nya, di sini ada expired-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan makanan saja yang ada kadaluarsanya. Jadi kebetulan link ininya juga ada masa kadaluarsanya ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kadaluarsanya sampai Kamis 11 Mei dan ada pukulnya juga ya kan 3 hari ya. Kita buatnya baru hari ini tanggal 8. Jadi nanti expired-nya 3 hari. Expired itu maksudnya gimana? Maksudnya begini Bapak Ibu. Linknya itu setelah 3 hari masih bisa dibuka, masih bisa diakses sama anak-anak. Google Form-nya masih bisa masuk. Mereka masih mengerjakan bisa. Tapi ketika disubmit, kalau sudah lebih dari 3 hari, hasil jawaban anak-anak itu tidak akan masuk ke dalam sistem rekapitulasi di PMM Bapak Ibu. Nah seperti itu. Jadi pernah nih suatu ketika kejadiannya waktu itu anak-anak sudah lewat nih, lewat 3 hari. Dia tanpa konfirm ke kami, Pak, saya sudah kerjakan gitu. Nah, tapi kenapa tidak masuk ke dalam sistem? Kemudian saya tanya, klarifikasi kembali, ternyata dia sudah lewat 1 hari.
mengerjakan. Karena kebetulan siswa tersebut berhalangan hadir saat kegiatan sehingga dia susulan. Alhasil solusinya ya kami buatkan saja link baru. Kami buatkan link baru, kemudian kita berikan link baru itu. Sehingga anak tersebut yang menyusul mengerjakan dengan link yang baru. Tapi soalnya masih sama Bapak Ibu ya, soalnya masih sama tapi linknya baru dan rekapannya akan masuk ke rekapan yang baru gitu ya. Seperti itu. Jadi kita bisa share lewat WhatsApp atau bisa kita share ke ini lain ya. Apa namanya, bisa media lain ya, kita gabung dalam satu Google Site mungkin atau Bapak Ibu membuat dalam bentuk mini site mungkin dengan s.id dan sebagainya bisa gitu ya. Nah, setelah kita share dan tampilannya seperti tadi, bagaimana hasilnya ya? Nah, kita mengeceknya bagaimana? Mengeceknya Bapak Ibu, cara mengeceknya saya izin tunjuk ya. Misal cara mengeceknya di sini Bapak Ibu. Di bagian bawah AKM kelas ya, di sini ada AKM kelas saya. Nah, di bawah itu. Jadi saya coba back dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, di tampilan di sini kita ya, kita ke asesmen murid. Nah, lalu kita pilih cari AKM kelas. Nah, kalau di tampilan ini kan kita tempat untuk memilih asesmennya ya Bapak Ibu ya. Untuk memeriksanya itu nanti kita pilih yang di bawah di sini Bapak Ibu. Nah, di bawah sini terlihat nggak ya? Terlihatkah Pak Ramlan di sana? Lihat Pak, lihat. Oke, jempolnya. Terima kasih. Ya. Oke, di sini ada AKM kelas saya. Saya klik AKM kelas saya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah apa namanya, link-link AKM apa namanya, rekapitulasinya. Nah, nanti di rekapitulasinya. Seperti ini misalnya kita coba periksa ya Bapak Ibu ya. Misalkan ini sepertinya ada yang belum saya periksa. Sebentar. Ada mengumpulkan ini ya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oh, ini sudah dinilai. Kalau untuk tampilannya yang sudah dinilai nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah dinilai. Nah, di mana kita bisa melakukan analisis? Di sini ada analisis kelas Bapak Ibu. Dan di sini ada rekapan untuk nilainya. Nah, ini ada nilainya ya. Dan ini ada analisis kelasnya. Nah, dari analisis kelas ini kita bisa mengetahui 4 kategori Bapak Ibu. Ada yang perlu intervensi khusus, ada memiliki pemahaman dasar, ada yang termasuk cakap dan juga ada yang sudah mahir. Nah, di sini kita bisa lihat lebih spesifik lagi. Misalnya di sini sudah pemahaman dasar. Apa ya yang pemahaman dasar dari murid-murid kita? Nah, ini ada lagi lebih detailnya. Nah, ini ada lagi lebih detailnya apa gitu ya. Dan kita juga bisa lebih spesifik lagi melihat per siswanya. Nah, per siswanya seperti apa? Bisa kita lihat lebih detail. Nah, itu. Sampai ke lihat jawaban murid juga kita bisa lihat. Sehingga ini sangat detail ya hasil rekapitulasinya. Gitu. Nah, di analisis kelas ini juga, nah ini kan kalau secara umumnya ya Bapak Ibu ya. Ini untuk menganalisisnya. Kalau untuk memeriksanya sebentar, saya coba cari untuk memeriksanya itu. Oh ini ada belum nih. Satu uraian murid belum diperiksa. Nah, nanti kalau ada yang belum diperiksa akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Saya klik. Nah, untuk memeriksanya, ini kalau untuk soal pilihan ganda itu sudah otomatis terperiksa Bapak Ibu. Yang akan kita periksa hanya soal uraian, soal isian ya. Nah, caranya memeriksa, nanti di sini ada satu uraian yang belum diperiksa, kemudian ini klik periksa Bapak Ibu. Nah, ini klik periksa. Oke. Ya. Nah, saya ulang share screen ya berarti ya. Iya Pak, diulang Pak. Iya, oke. Bentar. Ya. Oke, mau diingatkan nanti waktunya Pak Ramlan ya kalau memang ini ya. Sudah share screen saya? 5 menit lagi Pak ya. Oh ya, oke. Nah,
Nanti Bapak Ibu di sini kita periksanya secara hanya periksa di ininya saja, dan ini kunci jawabannya juga sudah tersedia Bapak Ibu, gitu ya, sudah tersedia. Nah, hanya saja Bapak Ibu di sini untuk rekapitulasi ini belum ada untuk kita download Bapak Ibu. Nah, jadi belum ada untuk rekapitulasi ini, untuk kita download rekapitulasinya belum ada. Nah, alhasil yang kami lakukan adalah kami merekap secara manual. Kami hasilnya siswa ya, termasuk kategori apa gitu ya. Itu kami rekap dan kami buatkan dalam bentuk data studio Bapak Ibu. Nah, data studio seperti ini. Nah, jadi rekapitulasinya seperti ini. Sehingga nanti ada literasi, numerasi seperti ini. Jadi ada yang gaya belajarnya, kemudian teks informasinya, ada yang sudah memilih pemahaman dasar, ada perlu intervensi, ada yang termasuk cakap. Kami buatkan data studio seperti ini per kelas, sehingga data ini bisa menjadi acuan guru-guru untuk mengatur strategi dan juga anak-anak mengetahui bagaimana kesiapan belajar mereka. Nah, ini kami buat dalam bentuk data studio. Kami buat dulu dalam bentuk spreadsheet-nya, kemudian kami tayangkan dalam data studio. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, langkah-langkah inilah yang kami lakukan dan aksi nyata ini yang saya buat ya untuk menyelesaikan topik kurikulum merdeka dan asesmen murid Bapak Ibu. Nah, ini saat pelaksanaannya seperti ini ya. Tuh, ketika anak-anak menjawab asesmen diagnostiknya dan juga AKM kelasnya, literasi dan numerasinya. Dan ini tindak lanjutnya, kami buatkan rekapitulasinya, kami buatkan data studionya. Nah, sehingga tindak lanjutnya ketika di kelas kami menyusun strategi ya sesuai dengan gaya belajar murid-murid dan kesiapan belajar murid-murid Bapak Ibu, seperti itu. Dan juga tentunya kami juga memanfaatkan teknologi informasi di sini, ada menggunakan tentunya akun belajar ID ya, itu saya optimalkan. Dan ini adalah umpan balik. Nah, jangan lupa ketika membuat aksi nyata Bapak Ibu, kalau untuk menyelesaikan topik kurikulum merdeka, umpan baliknya yang mengisi adalah guru-guru. Nah, para guru. Kemudian sedangkan kalau di saat menyelesaikan topik asesmen, perencanaan asesmen, yang mengisi umpan balik adalah murid Bapak Ibu. Nah, jadi satu kegiatan ini, melakukan asesmen ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan aksi nyata topik kurikulum merdeka dan asesmen. Hanya perbedaannya di bagian umpan balik Bapak Ibu. Kalau untuk di kurikulum merdeka itu guru umpan baliknya, kalau di siswa itu untuk menyelesaikan topik asesmen gitu. Nah, untuk mengenal fiturnya, nah ini mungkin nanti saya share ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk Bapak Ibu lebih detail nanti bagaimana langkah-langkahnya itu petunjuknya sudah ada ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan share. Dan Bapak Ibu bisa explore lebih jauh di PMM sebenarnya. Nah, di sini saya beri spill informasinya Bapak Ibu ya. Karena panduan-panduannya sebenarnya sudah tersedia di PMM. Bentar. Nah, Bapak Ibu nanti bisa cek di bagian asesmen murid. Di scroll sedikit ke bawah Bapak Ibu. Nah, nanti di sini ada pertanyaan seputar asesmen. Bapak Ibu bisa cek di sini, nanti panduan-panduannya ada di sini semua. Nah, bagaimana untuk melaksanakan asesmen AKM kelas secara offline, secara online, bagaimana men-share-nya dan sebagainya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf mungkin kalau terlalu cepat ya saya berbicaranya Bapak Ibu, karena durasi juga. Mudah-mudahan sesi berbagi saya ini bisa Bapak Ibu terapkan nanti segera ya. Segera, mungkin kan sudah mau di akhir pembelajaran. Tidak ada salahnya nih kita gunakan fitur ini, asesmen murid, untuk kita mengukur kemampuan murid kita apakah sudah nyampe belum ya. Karena setelah saya cek ya, Bapak Ibu bisa cek juga soal-soal yang ada di AKM kelas itu sesuai dengan CP atau capaian pembelajaran di masing-masing fase Bapak Ibu. Nah, itu ya. Itu sesuai dengan fasenya. Misalkan sekarang di kelas 10
bisa gunakan fase E. Kalau misalkan yang masih kelas 9 bisa gunakan fase D. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin demikian Pak Ramlan sesi berbagi saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Mungkin tanggapannya bagaimana ya? Masih ada di sana ya Bapak Ibu ya. Terima kasih jempolnya. Waktunya saya kembalikan kepada Pak Ramlan. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Agus. Kasih jempolnya dong Bapak Ibu. Keren kali Pak Agus materinya hari ini. Pak Rola juga tadi keren sekali. Semoga Bapak Ibu mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat saat ini. Saya sangat terkesima ya, termasuk bagaimana kita memetakan gaya belajar siswa kita. Ada yang diagnostik, ada yang visual, auditory seperti itu. Kita ada kita ada gambarannya dan ada caranya tadi seperti yang dibuat oleh di praktik baik yang dilakukan oleh Pak Agus. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa mengadopsi atau ATM gitu ya, amati, tiru dan modifikasi seperti itu untuk pembelajaran di tempat Bapak Ibu. Oke, mungkin untuk menghemat waktu, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan sekarang, baik untuk ke pemateri pertama Pak Rola tadi atau tentang ke Pak Agus juga tadi, pemateri kita yang kedua, Bapak Ibu dipersilakan mau ditaruh di chat Google Chat juga boleh, atau mau di raise hand juga boleh. Nanti akan saya berikan waktu untuk bertanya langsung kepada narasumber kita hari ini. Silahkan Bapak Ibu, raise hand langsung. Oke, yang pertama Ibu Siska Susilowati. Oke, mungkin Ibu Siska open mic dulu, dari daerah mana dan mengajar di mana seperti itu. Dan silakan bertanya kepada narasumber kita. Silakan Bu Siska. Halo Bu Siska, mic-nya belum dibuka mungkin. Atau salah pencet mungkin ya. Apakah suara saya terdengar, Pak? Nah, ini baru jelas. Nah, tadi mungkin belum open mic. Oke, silakan Ibu, silakan pertanyaannya. Ya, pertanyaan saya untuk Pak Agus. Saya sangat tertarik dengan penjelasan pada kesempatan kali ini tentang pembelajaran berdiferensiasinya. Pertanyaan untuk Pak Agus adalah, kan kebetulan saya juga guru matematika, dan dalam diferensiasi konten itu menurut saya untuk matematika itu sangatlah ya luar biasa. Jadi Pak, pertanyaan saya Pak, misal tentang diferensiasi konten siswa. Maaf, yang Bu Siska, suaranya agak terputus-putus. Mungkin Bu Siska boleh cari sinyal yang lebih stabil biar lancar pertanyaannya. Baik Pak, saya tuliskan di kolom chat Pak ya. Mohon maaf jaringan tidak stabil. Oh, ada mungkin pindah lokasi dulu, bergeser mungkin Bu. Kadang ada gitu sinyalnya, pindah bergeser 1 meter gitu. Saya tuliskan di kolom chatnya. Oke, boleh Bu. Karena suaranya kurang terdengar tadi. Boleh, silakan Bu bertanya di kolom chat, bisa kita jawab nanti oleh Pak Agus. Terima kasih Bu Siska. Oke, mungkin sambil Bu Siska menuliskan pertanyaannya di kolom chat, bagi Bapak Ibu juga yang mau bertanya lagi, silakan. Kita berikan waktu lagi. Waktu kita ada kurang lebih 25 menit lagi. Sampai kita hari ini jadwalkan sampai jam 6 ya. Bapak Ibu silakan yang mau bertanya lagi. Wah, keren-keren kali kayaknya ini, kita nggak ada pertanyaan lagi. Nah, ada pertanyaan nanti, saya yang bertanya nanti nih, atau saya pulang nanti nih. Oke, Bu Siska, masih yang tadi ya. Oke, apakah ada lagi? Oh, mungkin sambil ada yang mau bertanya, mungkin ini di kolom chat Pak Agus, boleh saya bantu bacakannya.
untuk Pak Agus, untuk mengakomodir kebutuhan belajar siswa untuk yang gaya belajar auditorium mungkin maksudnya, jika materi tentang polinomial, tips apa yang Pak Agus bisa berikan ke saya? Terima kasih. Silakan Pak Agus, mungkin bisa dibantu dijawab pertanyaan Bu Siska Susilowati. Ya, baik, terima kasih Bu Siska. Wah, ini pertanyaannya sangat luar biasa ya. Jadi jujur saya menjadi tertantang juga Bapak Bu Siska Pak Ramlan ya. Jadi kebetulan kalau saya mengajar di kelas 10 Bu Siska. Jadi kalau untuk materi polinomial kebetulan belum masuk materinya, tapi nanti akan masuk di kelas 11 ya untuk materi matematika tingkat lanjut gitu. Dan ini memang menjadi dilematika kita ya Bu Siska ya, kalau guru matematika ya, bagaimana mengajarkan pembelajaran matematika yang memiliki gaya belajar audio. Nah, tapi kalau menurut saya Bu Siska, tentunya di sini untuk mengakomodir siswa itu tidak sepenuhnya misalnya dia punya gaya belajar audio, berarti dia hanya belajar dengan audio saja. Sepengetahuan saya dan hasil data yang kami peroleh itu tidak seperti itu. Jadi misalkan siswa itu audio, tapi dia juga punya sekian persen belajar secara visual, sekian persen juga belajar secara kinestetik. Nah, biasanya kalau untuk yang audio dan visual itu biasanya saya siasati dengan pembelajaran yang menggunakan video itu. Atau saya manfaatkan, artinya bukan manfaatkan ya, saya optimalkan teman-temannya, murid-murid di kelas yang sudah memiliki kemampuan, sudah paham untuk bisa menjelaskan, mempresentasikan sebagai tutor sebaya kepada temannya yang audio. Karena biasanya murid yang punya yang memiliki gaya belajar audio itu biasanya dia perlu mendengarkan penjelasan dari seseorang, tidak harus dari guru, tapi bisa mendengarkan penjelasan dari temannya ataupun bisa mendengarkan video suaranya dari penjelasan tersebut gitu ya. Karena memang kalau kita di matematika kalau tidak divisualkan, terutama di polinomial, tentunya ini akan menjadi tantangan tersendiri ya, bagaimana X kuadrat, bagaimana dia membayangkan bagaimana bentuk X pangkat 3-nya dan sebagainya, apalagi dengan pembagian Horner gitu ya. Nah, apabila itu tidak divisualkan, hanya mendengarkan dari audionya saja, tentu akan sulit ya, menjadi tantangan tersendiri. Nah, tapi di sini mohon maaf, tentunya yang bukan siswa dengan berkebutuhan khusus kan ya Bu Siska ya, dalam artian seperti itu ya. Karena kalau misalkan siswa dengan berkebutuhan khusus, tentu di situ kita menjadi lebih tantangan tersendiri. Nah, kebetulan saya belum pernah menangani siswa demikian, jadi saya belum bisa berbagi banyak terkait itu Bu Siska. Tetapi kalau misalnya siswa dengan yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi seperti biasa, itu biasanya siswa tidak hanya punya gaya belajar audio, tapi dia juga visual. Nah, strategi saya biasanya dengan menggunakan video pembelajaran atau juga dengan memanfaatkan tutor sebaya yang memberikan kesempatan mengoptimalkan tutor sebayanya itu untuk mempresentasikan atau menjelaskan kepada dia. Atau kadang saya yang memberikan tuntunan, memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa tersebut dan mengarahkan siswa dengan kemampuan audio tersebut. Nah, seperti itu Bu Siska. Mungkin Bu Siska ada tanggapan terkait hal tersebut, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus sudah menambah wawasan saya di mana saya tidak terpikirkan tentang tutor sebaya untuk siswa. Karena selama ini yang saya terapkan kalau misalkan audio, yang jelas kan audio visual sehingga mereka saya kasih video juga. Nah, selain itu biasa saya menjelaskan untuk hal-hal yang mereka tidak tahu itu saya jelaskan secara langsung begitu. Jadi ide bagusnya adalah nanti saya akan memanfaatkan ketika siswa itu menggunakan gaya auditorial, Pak. Terima kasih Pak Agus.
Ya, terima kasih Bu Siska. Nah, sedikit cerita ya Bu Siska ya, kebetulan saya saat ini sedang pendidikan guru juga, masih calon guru penggerak angkatan 7, dan kebetulan ketika pendampingan individu kemarin yang terakhir itu penggunaan pembelajaran dengan tutor sebaya ini itu masuk kategori diferensiasi proses Bu Siska. Nah, sehingga ketika kita melakukan pembelajaran dengan memberikan kesempatan siswa yang punya kemampuan sudah paham itu memberikan penjelasan kepada temannya dalam tutor sebaya, itu dalam artian kita juga sudah melakukan diferensiasi proses. Nah, sehingga dengan strategi itu di samping kita diferensiasi konten, kita juga bisa menerapkan diferensiasi proses Bu Siska gitu. Nah, mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Silakan, terima kasih. Baik, Pak Ramlan. ya, terima kasih sekali Pak Agus. Sangat menambah wawasan saya yang tadinya tidak terfikirkan. Betul juga, tutor sebaya itu bagian dari diferensiasi proses. Itu yang hampir saya lupakan dan saya ingat kembali setelah Pak Agus sampaikan. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Siska. Pak Ramlan. Iya, keren sekali. Apakah suara saya masih dengar? Masih terdengar. Ya. Oke, terima Aman, kasih. Pak. Terima kasih Bu Siska, sangat terjawab ya pertanyaan. Semoga bisa nanti dinambah wawasan di tempat Ibu nanti. Oke, Bapak Ibu yang masih mau bertanya, silakan ya raise hand. Apakah masih ada? Di chatnya ada pertanyaan Bu Kristina, Pak Ramlan. Oh iya, saya bacakan dulu ya. Ini dari pertanyaan dari Bu Kristina Wahyu Cahyani. Berapa lama biasanya sertifikat muncul setelah aksi nyatanya selesai? Silakan mungkin Pak Rola atau Pak Agus. Waktunya nggak jelas ya, Kak Agus ya. Karena memang itu ada waktu-waktu tertentu untuk memvalidasi aksi nyata. Yang saya terakhir kemarin itu tanggal 3 Mei. Jadi serentak tanggal 3 Mei kemarin yang sudah unggah aksi nyata itu langsung divalidasi. Apakah nanti validasinya lolos atau perbaikan. Tapi itu ya tiap hari Rabu ya. Tergantung waktu ya Pak Rola ya, bukan tergantung pahala ya. Iya. Tergantung tim mulai memvalidasi. Tapi memang kalau di jadwalnya setiap hari Rabu itu ada jadwal validasi. Ya mudah-mudahan ya tim PMM semakin produktif, semakin gesit karena kita semua semakin antusias untuk mengerjakan aksi nyatanya. Siap. Izin menambahkan. Dari Pak Agus ya, ada tambahan? Menambahkan mungkin silakan, Pak. Kalau kami di Provinsi Bali, Bapak Ibu, salah satu tim validator aksi nyata PMM itu adalah rekan-rekan di BGP, di Balai Guru Penggerak. Nah, mungkin nanti bisa Bapak Ibu juga bisa bersilaturahmi dengan rekan-rekan di BGP untuk menanyakan terkait hal itu. Karena tentunya kalau terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, tentu yang kontak person yang bisa kita hubungi adalah Balai Guru Penggerak, Bapak Ibu. Gitu. Nah, tapi kalau terkait dengan platform, terkait dengan PMM, terkait dengan akun belajar ID, ataupun terkait dengan portal rumah belajar, nah nanti Bapak Ibu bisa menghubungi kami, para duta teknologi. Jadi nanti kita bisa saling sharing, saling berbagi, dan nanti untuk bisa kita saling belajar bersama, gitu ya Bapak Ibu. Bukan begitu ya Kang Rola ya, Pak Ramlan ya? Ya, betul. Ya, betul. Ya, apakah terjawab pertanyaan yang diberikan oleh narasumber kita, Bu Cahyani? Jadi waktunya nggak ada tergantung dari PMM sendiri nanti yang akan mengeluarkan sertifikat aksi nyatanya seperti itu. Oke, mungkin saya cari dulu chatnya sambil mungkin ada yang mau raise hand. Saya cari dulu pertanyaannya, nanti mungkin jangan sampai ada yang terlewat. Oke, ini pertanyaan dari Bapak atau Ibu ini, Rasid AB. Seperti itu, bentar ya, saya cari dulu. Izin bertanya untuk Pak Agus, waktu untuk pelaksanaan asesmen kognitif, kapan pelaksanaannya? Apakah di awal tahun ajaran atau di awal setiap pokok bahasan? Silakan Pak Agus.
Baik, terima kasih Pak Ramlan. Mohon izin Bapak atau Ibu Rashid EB ya untuk menjawab. Mudah-mudahan jawabannya bisa diterima. Jadi pada dasarnya asesmen diagnostik ini untuk yang asesmen kognitifnya itu bisa kita lakukan kapan saja sih ya sebenarnya Bapak Ibu ya. Tentunya kalau untuk diagnostik, namanya diagnostik tentunya di awal. Baik itu di awal tahun ajaran ataupun bisa di awal mau masuk ke topik baru, seperti itu. Nah, hanya saja untuk asesmen yang ada di PMM itu soalnya kan sama dan itu sifatnya general, umum untuk kemampuan literasi dan numerasi dalam satu fase pembelajaran. Sehingga kemarin yang kami lakukan adalah kami melakukan satu kali di awal dan kami berencana untuk melakukan lagi di akhir. Nah, untuk menggunakan asesmen ini di awal artinya kita ingin melihat bagaimana data awal dan kemudian setelah melakukan proses pembelajaran di akhir ini kami juga berencana untuk melakukan asesmen diagnostik kembali untuk melihat bagaimana capaian pembelajaran dengan memanfaatkan asesmen murid yang ada di PMM ini. Seperti itu Pak Rashid. Nah, tapi kalau untuk di setiap awal pokok bahasan, nah itu juga bisa Pak Rashid berikan gitu ya. Mungkin kalau dulu dengan kurikulum sebelumnya, itu kan sebelum masuk materi tertentu ada materi prasyarat ya. Nah, di mana sebelum untuk masuk ke materi itu kita bisa untuk tanya-tanya dulu, persepsi dulu, atau memberikan kuis dengan beberapa pertanyaan pemantik untuk menilai, untuk mengetahui bagaimana pengetahuan prasyarat dari murid kita untuk tahu kesiapan belajarnya untuk masuk ke materi berikutnya. Gitu. Nah itu juga bisa dilakukan sebenarnya karena kalau untuk diagnostik sebenarnya kapan saja bisa dilakukan baik itu di awal ataupun di akhir ya untuk asesmen kognitifnya. Itu menurut saya Pak Rashid mohon nanti bisa dikoreksi untuk jika saya ada kekeliruan gitu. Nah, hanya saja pengalaman menggunakan fitur asesmen murid pada PMM ini kami lakukan di awal tahun ajaran kemarin. Nah, mungkin ini yang disediakan kan ada fitur baru tuh di asesmen ya, tidak hanya AKM kelas tapi ada asesmen pembelajaran. Nah, nanti bisa dicek Bapak Ibu ya di asesmen pembelajaran itu, kalau asesmen pembelajaran itu ada ininya, itu per mata pelajaran dan per topik. Nah, itu nanti bisa kita manfaatkan juga untuk melakukan asesmen di kelas sesuai dengan topik mata pelajaran kita. Seperti itu Pak Ramlan. Mungkin ada tambahan dari Kang Rola mungkin. Terima kasih. Ada tambahan dari Kang Rola? Ya, cukup. Siap. Oke, semoga saya buat kelasnya juga. Oke. Semoga terjawab ya Pak Rashid ya. Nanti kalau ada yang mau diskusi boleh nanti gabung di grup komunitas kita untuk kita bertanya-tanya dan kita jawab nanti di sana seperti itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini mungkin kalau ada yang masih bertanya boleh nanti ajukan juga atau berikan present juga. Ini pertanyaan dari Bu Pupu terlewat tadi. Terlewat tadi. Izin bertanya bagaimana untuk menstimulasi para rekan sejawat untuk dapat lebih dalam lagi menjelajah PMM karena saya di jenjang TK di sini sepertinya masih banyak yang belum tergugah untuk mengakses PMM. Nah, untuk menjelajah PMM katanya Pak Rola atau Pak Agus. Silakan mau siapa duluan? Bu Pupu ya, Bu Pupu kebetulan untuk di hajatan kemarin aktivasi akun Belajar ID Capsek itu yang paling banyak Kabupaten Bandung jenjang PAUD. Mengapa? Karena memang jangankan ke gurunya, para Capseknya pun baru pada reset akun Belajar ID-nya. Wow, gimana nih kalau misalnya di wilayah Kak Agus? Kalau di Kabupaten Bandung kemarin itu di bulan Maret April
Saya betul-betul kewalahan bisa sampai 3 hari itu mereset 100 akun Capsec PAUD. Itu sampai 100 lebih itu. Karena memang untuk informasi sudah jelas ya, informasi dari kasih dikdiknya, kemudian juga hanya nanti bagaimana caranya Capsec itu menyampaikan, memberikan penjelasan juga kepada guru-gurunya, karena memang tidak hanya untuk daftar IKM saja. Di sini Capsec-nya baru fokus daftar IKM, bahwa sudah beres. Nah, ini menjadi tugas Capsec juga untuk menyampaikan pentingnya PMM, bukan hanya jenjang yang tingkat atas saja. Itu dari tingkat PAUD pun guru-guru yang harus mengeksplorasi PMM. Gitu. Seperti itu. Jadi Bu Pupu jangan khawatir ya. Karena Bu Pupu di wilayah mana nih? Coba saya mau tahu. Saya di Banjar, Pak, Kota Banjar. Kota Banjar ya? Iya. Betul, ini akan Pak. sama dengan PAUD di Kabupaten Bandung. Saya pikir wilayah manapun juga untuk PAUD memang terlambat juga. Betul, Pak. Jadi Ibu Pupu jangan khawatir. Ibu Pupu tidak sendirian. Para Capsec pun itu baru pada aktivasi akun belajar ID-nya. Nah, bagaimana cara memberikan inspirasi ya lewat dari Bu Pupu juga. Bu Pupu nanti sampaikan ke teman-teman. Kan Bu Pupu sudah bergabung di komunitas belajar, komunitas sahabat teknologi ya. Sampaikan juga nanti di persiapan webinarnya juga bahwa PMM itu tidak hanya untuk guru SD, guru SMP, itu untuk seluruh guru se-Indonesia gitu. Kan ini jelas. Untuk pelatihan mandirinya juga kan jelas bisa kita eksplorasi, tidak dilihat jenjangnya, tapi untuk meningkatkan kompetensi kita, bukan sebagai guru apa kita gitu. Semangat Bu Pupu ya. Siap, Paramlan, makasih. gimana nih di wilayah Paramlan? Sama nih Pak, sama ya. Kayaknya nggak apa-apa Bu Pupu, karena mungkin hampir nggak tahu ya, mungkin hampir di semua daerah, termasuk di kami ini Sumatera Utara gitu juga ya. Informasi dari teman-teman yang belajar ID dan kapten juga yang saya tanyakan ya gitu, yang kepala Capsec nyatikannya sendiri baru riset ini gimana mau ininya. Betul. Untuk PMM-nya. Nggak apa-apa Bu, Ibu nggak sendirian, bisa kok nanti untuk ini. Tetap semangat Bu, Bu ya. Ya. Pak. Ya. Nanti Bu Pupu jadi influencer di tingkat PAUD. Oh. Ya, jadi influencer, betul itu. Izin menambahkan Karola sama Pak Ramlan, kalau kami di Bali, terutama kalau di Kota Denpasar, itu akun PAUD itu akun paling banyak. Karena jenjang PAUD itu akunnya paling banyak gitu. Tapi ya syukurnya di sini bunda-bunda PAUD di sini sangat semangat. Tapi semangatnya itu ketika bersama-sama gitu. Ya Bu Pupu ya, kalau kami di sini bunda-bunda PAUD itu ketika misalnya sama-sama nih dalam bentuk komunitas, mereka lagi kumpul-kumpul, nah itu lagi semangat-semangat gitu. Kadang kalau lagi diingetin gitu, misalnya lagi kumpul KKG, kumpul MGMP gitu misalnya, MKKS gitu ya, kepala sekolah itu, di situ saling ingetin. Nah ketika saling ingetin ini mereka langsung tiba-tiba semangat nih, langsung password saya apa ya, udah sampai mana ya, nah langsung semangat gitu. Nah jadi kalau saya melihat Bu Puput, jadi fenomena ini semangatnya kalau lagi ngumpul gitu. Jadi kenapa enggak kalau misalnya dibangun komunitas, jadi di daerahnya Bu Pupu ada beberapa kepala sekolah diajak ngumpul dengan jadwal tersendiri gitu. Ayo ngumpul bareng, eksplor PMM, bahas tentang implementasi kurikulum merdeka. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu strategi. Nah dan untuk sebagai stimulasi nih, nah saya ingin tanya Bu Pupu, kalau di di PMM itu sudah sempat cek fitur perangkat ajar nggak ya Bu Pupu? Kalau saya sih kebetulan ya Pak, kalau di kecamatan saya, karena saya ketua KKG-nya, jadi saya memang nge-push gitu kan, pokoknya nanti harus setor ya gitu, kan, pembelajaran udah topik mana gitu. Cuman yang saya agak kesusahan itu kalau saya udah masuk ke jenjang satu kota gitu. Jadi ngapain lah, nggak akses gitu juga, kita tetap kerja, kita tetap bisa ngajar, jadi down lagi gitu. Jadi kayak gitu, jadi yang di jenjang kota ini yang agak susah untuk susah untuk ngajaknya. Tahu kalau untuk di
kecamatan karena mungkin saya ketuanya gitu kan, jadi saya agak sedikit galak gitu kalau misalkan, ayo pokoknya masuk gitu. Ya memang betul seperti yang Bapak bilang, itu ketika ada di KKG pada semangatnya. Habis KKG, oh ya Bu, saya setor. Nanti seminggu kemudian dah nggak ada lagi. Yo bulan depan kita KKG lagi, baru setor lagi. Jadi kayak gitu Pak. Iya, nah apa-apa Bu. Kalau fitur perangkat ajarnya sudah sempat dicoba Bu? Sudah, kalau yang di kecamatan saya udah Pak. Tapi banyak yang masih ngeluh juga sih, Bu. Jadi banyak, kalau bahasa Sundanya mah apa ya, atuhda itu apa ya, gimana ya kalau bahasa Indonesianya? Atuhda, ujung-ujungnya Hoream Bu. Nah, iya betul. Gitu. Enggak, maksud saya ininya fitur perangkat ajar bukan pelatihan mandirinya Bu, perangkat ajarnya. Iya Pak. Sudah ya. Artinya cari video, bahan ajar, atau modul project itu sudah ya di perangkat ajar ya? Ya, di kecamatan saya emang agak sedikit maksain gitu kalau di kecamatan. Cuman kalau untuk di jenjang kota saya susah untuk apa ya, untuk memberikan hayu gitu. Hayunya tuh susah gitu karena kan saya mah cuma di level kecamatan, ada ketua di kotanya tuh nggak kayak gitu juga, kita tetap jalan gitu Pak. Susahnya di situ Pak. Karena ya ini Bu, istilahnya bisa jadi stimulus juga di fitur perangkat ajar Bu, karena nanti di fitur perangkat ajar ini kan disediakan bahan-bahan ajar PAUD ya. Nah nanti di bahan ajar PAUD ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru nanti. Nah ini ada videonya, bertualang ke hutan rimba gitu ya. Nah ini juga bisa digunakan. Dan yang lebih menarik lagi, apabila misalnya Bu Pupu udah selesaikan pelatihan tentang perencanaan, membuat perencanaan pembelajaran belum ya? Belum semua saya akses sih Pak. Belum semua. Nah kalau misalnya ini Bu Pupu sama teman-teman di sana nanti menyelesaikan topik kurikulum merdeka dan perencanaan pembelajaran sampai selesai, sampai sertifikat, nanti Bu Pupu bisa jadi kontributor. Nah, tentunya akan sangat bangga dong kalau misalkan perangkat ajar yang Bu Pupu buat itu ada di PMM dan bisa diakses oleh semua guru se-Indonesia. Nah, seperti ini. Nah, itu akan menjadi stimulus juga, akan menjadi trigger juga, penyemangat bahwa wah ini perangkat ajar kita ada di PMM, bisa dipakai banyak guru se-Indonesia. Nah, ini kan jadi poin tambahan Bu gitu. Jadi nggak cuma sekedar pelatihan mandiri, tapi di PMM ini kita diakomodir untuk mengajar, belajar, dan berkarya. Jadi Bapak Ibu bisa berkarya juga dan jadi kontributor di sini. Oke, siap Pak. Nanti diusahakan Pak. Iya, bisa Bu. Pasti bisa sih Bu. Ya. Amin. Ya mungkin itu sedikit tambahan dari saya Pak Ramlan. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Pupu, tetap semangat Bu ya untuk melakukan aksi nyata di sana. Ya, itulah tantangannya Bu sebagai kita penggerak KKG. Tetap semangat Bu ya. Oke, karena memang waktu kita hari ini sudah menunjukkan pukul 17.59 WIB. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman. Jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan, silakan nanti gabung di grup komunitas kita, sahabat. Di situ sudah dibuat di situ, linknya sudah ada di chat, dan di YouTube juga yang menonton tayangan ini sudah kita berikan juga di sana di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu bertanya di sana nanti di grup Telegram dan grup WhatsApp. Silakan teman-teman bertanya di sana jika ada yang belum kepada host kita saat ini. Tetap semangat Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak nih teman-teman sudah menyempatkan waktu kurang lebih 2 jam untuk belajar bersama di Gebiar Berbagi bersama Duta Teknologi Kemendikbudristek dan berkolaborasi dengan BLPT. Tetap semangat, jangan berhenti untuk belajar. Saya kembalikan kepada host kita yang super kece, Ibu Teresia. Silakan Bu Tere, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bang Ramlan. Bapak Ibu, mari kita berikan jempol-jempolnya, love-love-nya lagi ya untuk moderator kita
dan kedua narasumber yang super keren pada malam hari ini ya. Luar biasa sekali, dari tadi saya menyimak ini mendapat banyak sekali ilmu-ilmu baru ya, pengetahuan baru, walaupun PMM ini kan bukan baru sekarang ya Bapak Ibu, dan mungkin kita juga sudah tadi mengakses berbagai topiknya, kemudian selain topik pelatihan mandiri ada juga tadi tentang asesmennya, tetapi apa yang disampaikan oleh para narasumber ini benar-benar luar biasa ya. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah berkontribusi tadi melalui kolom chat dan juga berinteraksi langsung bersama dengan narasumber kita. Tentunya itu juga memperkaya bagi kita semua yang hadir dalam webinar pada sore sampai malam hari ini. Dan masih semangat ya Bapak Ibu? Ya, oke. Sebelumnya saya ingin mengetahui apakah Ibu Tuti ada kembali bersama kita pada saat sekarang ini. Ibu Tuti Alawiyah mungkin bisa mengaktifkan mikrofonnya jika ada bersama kita, atau mungkin jika tidak ya, karena tadi Ibu Tuti sepertinya ingin bersama dengan kita ya. Oke, Bapak Ibu, jadi sekali lagi saya mengingatkan, tadi di kolom chat kami sudah membagikan link presensi atau link daftar hadir. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat mengisi, silakan segera mengisi link presensinya. Kemudian juga kami sudah membagikan link untuk bergabung bersama dengan komunitas sahabat Duta Teknologi Kemendikbudristek 2022 ya. Jadi di situ ada Telegram dan juga WA Group yang bisa kita manfaatkan untuk saling sharing, saling berbagi terkait dengan pembelajaran dan juga terkait dengan bagaimana pemanfaatan PMM-nya dalam rangka implementasi kurikulum merdeka. Dan sebagai tambahan informasi Bapak Ibu bahwa kegiatan pembatik pembelajaran berbasis TIK juga nanti pada awal bulan Juni akan segera di-launching ya, diluncurkan, dan di situ Bapak Ibu berkesempatan untuk bergabung bersama kami menjadi duta teknologi dari provinsi masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu nanti mendaftar sebagai the next duta teknologi Kemendikbudristek ya. Bersama dengan itu saya juga mengundang teman-teman Duta Teknologi Kemendikbudristek 2022 atau mungkin juga Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun sebelum kami, angkatan sebelumnya yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya dan dukungannya teman-teman, rekan-rekan Duta Teknologi. Ya, ini merupakan kerja kita bersama untuk kita bergandengan tangan, kita mensukseskan bagaimana implementasi kurikulum merdeka. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sudah sekian banyak materi yang disampaikan, mungkin juga tadi ada pertanyaan yang belum sempat kami bahas, jadi kami sangat terbuka menanti kedatangan Bapak dan Ibu melalui grup WA dan juga Telegramnya ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sebelum menutup kegiatan, izinkan saya berpantun. Jangan lupa bilang cakep ya. Oke. Jalan-jalan ke kota dan pasar. Cakep. Nah, pulangnya ke Brastagi. Jauh. Mari Bapak Ibu kita belajar bersama sahabat Duta Teknologi. Mantap. Oke, mana jargonnya? Oke, jargonnya siapa kita? Duta Teknologi. Siapa kita? Duta Teknologi. Siapa kita? Duta Teknologi. Ya, satu lagi nih pantunnya Bapak Ibu ya, harus lebih semangat. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Ya, demikianlah Bapak dan Ibu yang saya hormati, seluruh rangkaian kegiatan webinar kita seri pertama dalam Gebyar Berbagi Praktik Baik Pemanfaatan Platform Modern Mengajar Semarakan Merdeka Belajar. Kita akhirnya pamit undur diri dari kegiatan ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk kehadiran dan dukungan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih Ibu Tuti yang sudah membersamai kita sebagai Ibu Kepala Sekolah dari Duta Teknologi Kemendikbudristek, dan terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kehadirannya serta dukungannya. Jangan bosan-bosan bergabung bersama kami dalam kegiatan webinar seri berikutnya.
dan nanti kita langsung menjalin silaturahmi di dalam grup WA. Terima kasih Bapak dan Ibu, salam untuk keluarga, dan mohon izin kita akhiri, tapi mungkin sebelumnya kita bisa sesi foto bersama dulu. Ya, Bapak Ibu. Ya, foto bersama. Ya, kita foto bersama. Silakan Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya. Ambil pose terbaiknya. Gaya pertama. Mungkin ya, bisa dibantu ya. Ini ada 1.000 peserta ini. Hadir. Silakan Ini siapa gaya yang bisa yang Gaya siapa pertama yang mengabadikan literasi. ini? Literasi Siapa yang boleh. mengabadikan? Siapa yang mengambil ini? Saya lagi nge-lag pula ini. Pak Rola. Bisa? Siapa? Sebentar. Bentar ya. Bagaimana ini? Pak Agus. Coba ya. Saya rubah dulu nih. Oke. Baik, saya coba untuk foto ya. Tapi di Oke, sini mungkin. kalau di saya itu kameranya mungkin kendala sinyal juga di saya ya. Di sini Ya, nggak muncul semua. enggak semua on kamera, tapi tidak apa ya Bapak Ibu ya, senang sekali. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke. Senang sekali nih bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan berbaginya hari ini. Saya izin foto ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ganti gaya lagi. 1, 2, 3. Oke, lagi ganti muka mungkin. Salah ya? Oh, nggak bisa ganti muka ya. Baik, terima kasih Yang Bapak terakhir Ibu. nih, Mas. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi, dan kami pamit undur Terima diri. kasih. Ya, selamat malam untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri, Bu Hani, hatur nuhun, Bu Tim-Tim, teman-teman duta semuanya. Kang Rola mungkin recordnya di stop dulu. Siap. Share screen udah saya stop ya.